Halo semuanya, hari ini kita akan belajar untuk penilaian akhir semester mata pelajaran kimia semester ganjil kelas 11. Nomor 21, seorang siswa melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan mereaksikan 25 cm3 larutan HCl dan 2 gram pualam atau CaCO3 sebagai berikut. Kondisi yang diharapkan adalah variabel bebas itu adalah konsentrasi HCl, variabel terikat, waktu dan laju, variabel tetap, luas permukaan CaCO3 dan suhu. Maka pasangan gambar yang menunjukkan kondisi tersebut adalah apakah kalian pernah menghadapi? Nah, coba kalian perhatikan, apakah kalian sudah terbiasa dengan kata variabel bebas, variabel terikat dan juga variabel tetap? Maksud dari variabel-variabel ini adalah, yang dimaksud variabel bebas ini adalah hal yang divariasi atau faktor yang divariasi. Sedangkan untuk variabel terikat ini adalah yang ingin diketahui hasilnya apa. Yang ingin diketahui. Atau mungkin yang ditanyakan gitu ya. Terus untuk variabel tetap, ini adalah faktor yang dibuat sama. Faktor yang dibuat sama. Nah, jika kita ingin menggambarkan dalam sebuah grafik, kita akan memiliki, di sini adalah variabel bebas. Sedangkan untuk sumbu Y-nya adalah variabel terikat. Nah, di luar dari variabel terikat dan variabel bebas itu semuanya harus dikontrol sehingga ada yang namanya variabel tetap. Oke, berarti kita lihat ya, di sini kita punya variabel bebas, terikat dan juga tetap. Kita lihat yang variabel tetapnya dulu. Yang pertama kita punya luas permukaan CaCO3 dan juga suhu. Berarti bentuknya apakah dia padatan ataupun serbuk itu harus sama. Lalu suhunya juga sama. Kita lihat suhu, ini adalah 27, sedangkan yang ini 37 sendiri ya, berarti nggak bisa dipakai. Berarti tinggal 1, 2, 3, bentuknya harus sama. Nah, ini bentuk yang nomor 2, ini kan serbuk, sedangkan yang nomor 1 dan nomor 3 ini adalah padatan ya, berarti yang nomor 2 juga nggak bisa dipakai. Terus kita lihat lagi dulu. Untuk variabel bebas adalah konsentrasi HCl. Variabel bebas adalah faktor yang divariasi. Konsentrasi HCl di sini kita punya 0,5 dan ini adalah 1,5. Beda ya, alias faktor ini dibuat bervariasi sehingga jawaban untuk nomor 21 adalah 1 dan 3. Biasanya ini digunakan untuk penelitian gitu ya, atau mungkin kalian ingin melakukan percobaan di laboratorium, kalian harus bekerja menggunakan variabel bebas, terikat, dan juga tetap. Nomor 22, gas A dan gas B bereaksi menurut persamaan A plus B berubah menjadi AB. Pengaruh konsentrasi A dan B terhadap laju reaksi ditentukan sebagai berikut. Grafik yang menunjukkan order reaksi dari A adalah, berarti yang kita cari order reaksi dari A saja. Nah, untuk mencari order reaksi dari A, maka kita akan lihat konsentrasi dari B itu harus sama. Kita lihat di sini. Ini kan sama. Berarti yang kita gunakan adalah percobaan 1 dan percobaan 2. Di sini saya menggunakan cara cepat ya. Yang kita gunakan adalah percobaan 1, 2 dengan data konsentrasi A, sedangkan konsentrasi B tidak perlu kita gunakan karena ini adalah sama nilainya, sehingga kita bisa langsung 0,1 dibagi 0,2 pangkat N itu akan sama dengan kecepatan reaksi atau laju reaksi, yaitu 4/16. Kita sederhanakan dulu yang ini, berarti ini setengah pangkat N, itu sama dengan 4/16 adalah 1/4 ya, berarti N sama dengan 2. Jawabannya adalah yang B. Untuk informasi aja, untuk yang B itu adalah order 2, lalu yang A adalah order 0, sedangkan yang D adalah order 1. Ini bisa kalian catat ya. Nomor 23, persamaan laju reaksi memperlihatkan hubungan matematis antara konsentrasi reaktan atau produk dengan waktu.
dari hasil percobaan reaksi Q plus R itu berubah menjadi X, diperoleh data sebagai berikut. Jika Q sama dengan 0,3 M dan konsentrasi R ada 0,2 M, maka laju reaksi dapat dituliskan sebagai, nah berarti kita harus menentukan order reaksi dulu. Yang pertama, tetap ya caranya. Jika kita ingin menentukan order reaksi dari konsentrasi Q atau order reaksi Q gitu ya, maka konsentrasi R harus sama. Maka kita gunakan percobaan 1 dan 2 datanya. Kita tuliskan 0,2 per 0,4 pangkat N itu akan sama. Nah, hati-hati di sini adalah jebakan. Kita punya waktu. Seharusnya kan biasanya di sini datanya adalah laju reaksi ya. Karena di sini adalah waktu, maka yang kita masukkan ke dalam persamaan di sini bukan 80 per 40, tetapi yang kita tuliskan adalah 1 per 80 per 140. Mengapa? Karena waktu di sini jika dikonversikan ke laju reaksi, dia akan berubah menjadi 1 per 80, yang ini akan berubah menjadi 1 per 40. Oke ya, paham? Lanjut, untuk 0,2 per 0,4 kita sederhanakan, ini berubah menjadi setengah pangkat N, lalu 1 per 80 dibagi 1 per 40, ini sama dengan 40 per 80, sehingga bisa kita sederhanakan, ya kan, 4 per 8 itu sama dengan setengah, sehingga order dari Q, yaitu N, adalah 1. Selanjutnya, untuk order reaksi dari R. Order reaksi dari R. Jika kita ingin menentukan order reaksi dari R, maka konsentrasi Q harus dibuat sama, ya kan? Sehingga yang kita gunakan adalah 0,2 dan 0,4. Bisa kita langsung masukkan 0,2 dibagi 0,4 pangkat N itu akan sama dengan, nah hati-hati, ini berarti yang dimasukkan adalah 1 per 40 dibagi dengan 1 per 10. Ini bisa kita tuliskan 10 per 40. Kita tulis di bawah, ini kita sederhanakan menjadi setengah pangkat N, dan 10 per 40 itu adalah 1/4. Yang ini kita buat M aja ya, biar kelihatan beda. Oke, lanjut, ini setengah pangkat M sama dengan 1/4, sehingga yang M ini ordernya adalah 2. Berarti kita udah ketemu ya, untuk Q itu adalah ordernya 1, sedangkan untuk R ordernya adalah 2. Kita lihat, berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 24, pada reaksi A plus B berubah menjadi C dan D, diperoleh data laju reaksi sebagai berikut. Laju reaksi yang terjadi pada konsentrasi A sama dengan 0,3 molar dan B sama dengan 0,4 molar adalah, berarti yang pertama, saya tuliskan langkahnya, menentukan order reaksi terlebih dahulu. Menentukan order reaksi. Oke, untuk yang A, jika kita ingin menentukan order reaksi dari senyawa A, maka kita harus menggunakan data di mana yang B itu datanya harus sama, ya kan? Sehingga untuk data ini bisa kita masukkan ke dalam persamaan. Untuk mencari order A, berarti 0,1 dibagi 0,2 pangkat N itu akan sama dengan, ini udah dalam bentuk laju reaksi ya, berarti kita bisa langsung tuliskan 12 kali 10 pangkat min 3 per 48 dikali 10 pangkat min 3. Ini bisa kita coret, 12 bagi 48 itu sama dengan 1/4 ya. 0,1 dibagi 0,2 ini adalah setengah pangkat N. Nah, di sini N-nya adalah 2. Selanjutnya, untuk mencari order dari B pangkat M, maka di sini saya hapus dulu. Kalau kita ingin mencari order dari B, maka konsentrasi A harus sama. Maka data ini akan kita gunakan di dalam persamaan. 0,6 dibagi 1,2 pangkat M sama dengan 48 dibagi 48. Ini kali 10 pangkat min 3 ya. Ini sama kan ya, berarti bisa kita coret 48 juga, hasilnya adalah 1. 0,6 dibagi 1,2 itu adalah setengah. Nah, setengah pangkat berapa nih? Harus
hasilnya adalah 1. Iya, maka M adalah 0. Langkah selanjutnya yang nomor 2 saya tuliskan di sini adalah kita harus menentukan nilai. Ini kan belum ada ya, berarti kita bisa menggunakan salah satu data. Saya menggunakan data nomor 1. Kita tuliskan di sini kita punya V, lalu ada nilai K, ada konsentrasi A pangkat N, konsentrasi B pangkat M. V di sini adalah 12, pangkat min 3 sama dengan nilai K belum diketahui. Konsentrasi A kita pakai 0,1, ordernya 2, sedangkan konsentrasi B adalah 0,6, sedangkan ordernya adalah 0. Sehingga untuk yang ini nilainya adalah 1 ya, jadi bisa kita coret. Selanjutnya kita tuliskan K, saya tulis di sini ya. K sama dengan 12 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi, ininya tuh turun ke bawah, 0,1 pangkat 2 berarti adalah 0,01. Sehingga hasilnya adalah 12 kali 10 pangkat min 1 atau 1,2. Nilai dari konstantanya. Selanjutnya baru kita melakukan substitusi yang ditanyakan. Datanya yang mana? Datanya adalah yang ini ya. Sehingga kita bisa tuliskan untuk V sama dengan nilai K adalah 1,2 dikali dengan konsentrasi A 0,3 pangkat 2. Sedangkan untuk yang B ini ada 0,4 tapi dia pangkatnya adalah 0 sehingga tidak perlu kita gunakan. Selanjutnya ini kita punya dikali dengan 0,3 pangkat 2 adalah 0,9. Maka hasilnya adalah 0,1 ya, atau bisa kita cari di sini. Ini adalah 1,08 10 pangkat min 1 atau 10,8 kali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 25, sebanyak 0,5 mol gas NO2 dipanaskan dalam ruangan dengan volume 5 liter sehingga membentuk dinitrogen pentaoksida menurut persamaan berikut. Dalam 20 detik pertama, terbentuk 0,25 mol N2O5. Laju pengurangan NO2 adalah, nah di sini saya tuliskan lagi ya, 4NO2 plus O2 berubah menjadi 2N2O5. Yang pertama, kita punya 0,5 mol gas NO2. 0,5 mol ini saya tuliskan di sini ya. Kita tuliskan mula-mula reaksi setara. 0,5 lanjut berarti dalam 20 detik terbentuk 0,25 mol N2O5. Berarti di sini ada 0,25. Ini saya naikkan ke atas, kita punya 0,25. Berarti karena di sini ada koefisien 2, sedangkan di sini ada koefisien 4. Dari 2 ke 4 dikalikan 2 ya, berarti 0,25 ke sini, sebelah sini. Ini kan dikalikan 2, berarti ini juga dikalikan 2, sehingga saya punya 0,5. Hasilnya adalah 0. Yang ditanyakan adalah laju pengurangan. Laju pengurangan berarti kita punya delta NO2 dibagi dengan DT. Pengurangannya berapa? Pengurangannya kan adalah 0 dikurangi 0,5 ya. 0 dikurangi 0,5, waktunya adalah 20 detik. Sehingga 0,5 dibagi 20 sama dengan 0,025 ya. Bisa kita tuliskan 2,5 kali 10 pangkat min 2 mol per sekon. Maka jawabannya adalah yang D.
Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai nomor 25. Untuk nomor selanjutnya kita ketemu di video selanjutnya aja. Sampai jumpa, terima kasih.